awam gitu ngerasa kan kayak, weh kalau artis tuh nggak ada pori-pori gitu, sempurna. Sebenarnya sih kita tuh manusia biasa juga yang sebenarnya ya kayak aku kan kemarin abis kena penyakit kan, Stevens-Johnson syndrome dan masih ada bekasnya gitu. Jadi sebenarnya kayak ya tunjukin aja apa adanya, nggak usah takut. Tapi perawatan selama ini tetap jalan Kak? Kalau aku lebih ya pasti ada usaha lah ya, maksudnya juga perempuan siapa sih yang mau, tapi aku juga nggak mau terlalu ngoyo, malah takutnya nanti ke-trigger juga, takutnya malah jadi kayak jadi makin parah. Jadi kayak ya udah usaha pelan-pelan dan nikmatin aja setiap prosesnya, karena aku manusia gitu, manusia tuh nggak ada yang sempurna. Jadi aku pengen menginspire orang-orang yang di luar sana juga yang mungkin ada masalah dengan jerawat, ada masalah dengan flek, ada masalah dengan wajah lainnya, nggak usah berkecil hati gitu, nggak usah down, tetap percaya diri, tetap harus ya normal aja gitu, bahwa aku aja manusia ya bermasalah kulitnya gitu. Tapi sebelum ngepost itu sempat merasa tertekan nggak sih Kak, atau minder gitu Kak? Enggak sih, enggak sama sekali, karena buat aku kayak ya itu, aku sadar aku manusia, aku sadar banyak kurangnya, aku sadar aku nggak sempurna. Jadi ya ngapain untuk mencoba membohongin diri sendiri atau pura-pura sempurna jadi orang lain, kan capek juga. Justru kalau aku tuh lebih seneng kayak kalau ketemu aslinya orang, ih lebih mendingan aslinya ya, daripada orang pas ketemu sama aku kaget kayak lah begini bentukannya gitu. Jadi kayak aku mikir kayak ya apa adanya aja, ini realnya aku, karena sehari-hari di luar syuting tuh aku kalau jalan-jalan tuh nggak pernah make up mas, emang kayak gitu bentukan mukanya gitu. Tapi kan Put banyak yang komen-komen yang ini ya, ibaratnya pro kontra pasti ada lah ya. Ya udahlah ya, udah biasa, selama itu Kartika Putri pasti salah. Orang-orang pada bilang percuma dong perawatan selama Iya. seperti itu, gimana sih Kak tanggapannya? Kalau buat orang yang bicara kayak gitu kan, ya itu aku bilang, siapa sih yang mau kena Stevens-Johnson syndrome? Siapa sih yang pengen punya flek? Sama teman-teman kita di luaran juga yang jerawatan, siapa sih yang pengen jerawatan gitu? Itu kan sesuatu hal yang terjadi dengan tubuh, hormonal dan lain sebagainya, yang kita nggak bisa atur dan maintain. Tujuan kita perawatan itu jangan sampai lebih parah gitu. Jadi kalau mungkin ya sekarang aku perawatan masih kayak gitu ya, kalau aku nggak perawatan mungkin lebih parah daripada itu aja sih. Tapi kalau ngikutin omongan netizen yang ada, aku nggak bisa waras, nggak bisa ngedidik 5 anak-anak aku, nggak bisa mendampingin suami aku, jadi nggak mau diambil pusing dan nggak mau, emang tujuan netizen kan maunya kita down gitu, jadi aku nggak mau tujuan buruk orang tercapai. Tapi suami sendiri bilang apa Kar? Alhamdulillah Habib tuh malah lebih suka aku nggak make up gitu, karena memang sejatinya make up itu tabaruj, dan dalam agama Islam, agama yang aku anut, memang perempuan disarankan dan diperintahkan untuk tidak tabaruj, dan itu kan adalah step langkah aku juga untuk pembelajaran ke depannya, untuk pelan-pelan nih. Kayak dulunya selalu pakai bulu mata palsu, alhamdulillah sekarang udah bisa ditinggalin. Dulunya masih cukur alis, sekarang udah nggak cukur alis. Berproses kan gitu, mudah-mudahan kan lama-lama bisa nggak make up. Dan sejauh ini aku memang dandan memang kalau ada undangan TV, karena menghargai TV-nya, dan memang sejatinya harus begitu gitu. Jadi aku kayak masih ya begitu. Mungkin kalau udah nggak di TV lagi ya totally udah nggak make up lagi. Tapi pas mau posting itu sempat mikir dulu nggak sih? Aku nanya Habib sih, Bib nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, apa adanya aja hidup itu, bahwa butuh orang-orang yang mungkin obses pengen mulus, pengen nggak ada pori-pori gitu, karena adanya ngelihat public figure. Makanya aku juga posting yang Hollywood punya kan juga ada tuh, mereka juga kulitnya ada kerutan, ada ya naturalnya manusia, kayak human being gitu. Jadi just to be a human being aja, normal kok, semua orang tuh punya cases masing-masing gitu. Dan buat kita, orang kan lihat tampilan look tuh sekali, tapi ya akhirnya orang membuat orang nyaman atau enggak sama kita kan pribadi kita, ucapan kita, adab kita, akhlak kita. In the end-nya seenak apapun orang, sebagus apapun tampilan luarnya, itu hanya untuk menolong sesaat. Ketika adab, akhlak, ucapan, adabnya dan nggak bahagia atau nggak baik, orang juga akan nggak nyaman sama kita. Tapi dia mau dokter sendiri soal penghilangan flek hitam yang di wajah Kak itu seberapa lama sih, atau ada treatment khusus? Karena aku punya triggernya Stevens-Johnson syndrome dan itu sensitif banget, memang itu tuh terjadi pembakaran yang sangat dahsyat di kulit aku. Jadi memang nggak bisa secara laser itu kan untuk bagian luar dan lapisan terluar kulit, sedangkan aku tuh terjadi di lapisan dalam kulit, makanya recovery-nya pasti akan makan waktu tahunan gitu. Jadi aku nikmatin aja. Sempat berobat ke luar juga Iya, nggak? aku berobatnya ke dokter di Singapura memang. Itu juga yang memang sebenarnya pengen banget sih aku kupas tuntas gitu ya, kenapa sih ke Singapura dan lain sebagainya. Nah ini yang memang mudah-mudahan juga teman-teman ngeditnya nggak salah-salah ya.
aku juga menyayangkan banget gitu ya, banyak banget teman-teman aku juga orang-orang Indonesia yang mencari devisa negara, mengurangi devisa negara sendiri karena berobat ke luar negeri. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi pemerhatian khusus untuk pembenahan dan perbaikan di dalam negeri. Karena buat aku yang membingungkan adalah kurangnya terjadi penjagaan konsumen, atau kita sebagai gini, aku tuh kan triggernya kemarin minum open killer tuh di salah satu klinik kecantikan, tapi kita tuh nggak punya kekuatan yang kuat untuk mengisu dan lain sebagainya, karena ya itu tadi ya, literatur di negara ini yang membuat kita jadinya tidak nyaman, belum nyaman, kurang nyaman gitu, sehingga kita lebih nyaman di luar negeri gitu. Kalau literatur di luar negeri kan jelas, apabila aku ke klinik A terjadi sesuatu, mereka akan bertanggung jawab, bahkan kita akan dapat asuransi yang besar. Di negara tetangga tuh semua seperti itu, tapi itu yang nggak aku dapat di negara sendiri. Mudah-mudahan ada pembenahan, kedepannya jauh lebih baik lagi, sehingga negara kita tidak kehilangan devisa negaranya karena banyak masyarakat yang berobat ke luar negeri dan lebih nyaman berobat ke luar negeri. Aku yakin kalau seandainya literatur negara ini diperbaikin semuanya, dari lini kesehatan, dari lini semua lini gitu ya, aku yakin pasti itu akan menambah devisa negara kita, sehingga semua masyarakat jadinya nyaman berobat di negeri sendiri. Karena kualitas dokter di Indonesia tuh Masya Allah keren-keren banget, dan itu udah diakui oleh semua negara. Cuman mungkin ada faktor-faktor yang tidak mensupport atau mendukung. Contoh obat, kayak aku tuh diresepin sama profesor di Indonesia, itu sama persis dengan obat yang diresepin sama dokter di Singapura, tapi kualitas obatnya yang berbeda, sehingga obat yang aku dapat di sini tidak begitu bekerja di tubuh aku, mudah-mudahan karena reaksi tubuh aku aja. Dan yang satunya obat yang dari Singapura lebih bereaksi di tubuh aku. Nah, itu kan mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk pemerintahan kita untuk meningkatkan kualitas obat-obatan di Indonesia gitu, karena ingredientsnya sama persis. Kar, untuk mengobatin itu mau nggak mau kan bolak-balik nih ke sono, dan menghabiskan budget juga nggak sih untuk ngobatin itu lu sendiri? Kalau ada rezekinya jalanin, kalau aku tuh hidup gitu, ada rezekinya ya aku jalan, kalau belum ada rezekinya ya aku tahan. Berarti kalau syuting numpukin bedaknya kudu banyak dong, Kar? Enggak juga sih, ini kan nggak tebal-tebal banget, gedeannya juga nggak ketutup juga, dan aku tuh nggak berusaha untuk menutupi juga, ya jadi diri aku sendiri aja. Gimana sih cara kakak sekarang mencoba untuk berdamai dengan penyakit yang sedang ini, terus mencoba? Iya gini, orang hidup kita harus sadar manusia itu semuanya tuh milik Allah ya, tubuhnya, dirinya, jiwanya, raganya tuh milik Allah.